Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bahan ajar konsep dasar evaluasi. Perlu kita ketahui bahwa pada kenyataannya, evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes merupakan 4 kata yang berbeda, baik dari segi makna maupun ruang lingkupnya. Agar tidak terjadi kesalahan serupa, ada baiknya kita membahas keempat perbedaan tersebut. Nah, yang pertama yaitu apa itu tes. Tes merupakan alat ukur yang hasilnya kuantitatif dan memiliki jawaban benar salah. Nah, contohnya yaitu serupa dengan meter. Meter merupakan alat ukur panjang. Kemudian, timbangan sebagai alat ukur berat. Kemudian yang kedua adalah apa itu pengukuran. Nah, pengukuran merupakan sebuah proses, bukan hasil, yakni proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dan menggunakan alat ukur yang baku. Kemudian yang ketiga adalah apa itu penilaian. Nah, di sini penilaian adalah proses selanjutnya dari kegiatan pengukuran. Nah, sebagai diagnosa terhadap nilai yang diperoleh dari proses pengukuran tersebut, pengukuran yaitu menyangkut tentang penentuan jumlah perubahan, baik itu yang diharapkan dalam belajar mengajar. Nah, yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan evaluasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif dalam keputusan. Kemudian, adapun tujuan dari evaluasi itu sendiri. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisien sistem pembelajaran. Kemudian, di sini secara luas, evaluasi sebenarnya bertujuan untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Kemudian, adapun jenis-jenis dari evaluasi itu sendiri. Yang pertama adalah evaluasi formatif, yang kedua adalah evaluasi sumatif, dan yang ketiga adalah evaluasi penempatan, dan yang terakhir adalah evaluasi diagnostik. Nah, di sini adapun fungsi evaluasi yang pertama yaitu sebagai formatif. Nah, di sini formatif berfungsi sebagai pemberian umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah sumatif. Sumatif di sini berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah diagnostik. Nah, diagnostik ini sendiri berfungsi sebagai pengetahuan latar belakang kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah seleksi atau penempatan. Nah, di sini berfungsi sebagai menjadikan dasar dan menyeleksi, menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian, adapun prinsip evaluasi. Yang pertama yaitu kontinu. Nah, di sini artinya evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah proses yang kontinu. Kemudian yang kedua adalah kooperatif. Nah, di sini prinsip ini menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, baik itu peserta didik, kedua orang tua peserta didik, kepala sekolah, maupun peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah komprehensif. Nah, di sini artinya melakukan evaluasi terhadap suatu objek. Nah, di sini guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang keempat adalah adil dan objektif. Nah, di sini
Dalam melakukan evaluasi, guru harus berlaku adil. Dengan kata adil dan objektif memang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, di sini guru hendaknya bertindak guru harus bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah praktis. Nah, di sini artinya mudah dipahami dan mudah digunakan baik oleh guru sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Nah, mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.